Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengundang Ibu Bapak untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah pada minggu ini, di mana hari Minggu ini adalah Minggu Kebaktian Minggu Kreatif Online pertama kali di tahun 2020 dan Hari Lingkungan Hidup bulan Juni tahun 2020. Yang menjadi tema daripada kita adalah menjadi gereja yang memberkati. Subtemanya keanekaragaman hayati. Minggu ini minggu ketiga sesudah Trinitas, doa untuk Hari Lingkungan Hidup dan doa untuk tim multimedia dan juga tim pembangunan perencanaan lift dan pengadaan pastori. Kita akan doakan hari Minggu ini. Kebaktian kita akan awali ibadah kita dan dituntun oleh firman Tuhan, engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, yang terdapat dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 39. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Made Kristiarini SSI dan ibadah akan dipimpin oleh worship leader daripada Penatua Bapak Kade Hendra Kumara MA. Kita akan memulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di dalam kebaktian Minggu pagi ini bersama kami GKPB Jemaat Surya Buana tempat ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni 2020 dan di Jemaat Surya Buana ini minggu terakhir kita gunakan sebagai kebaktian kreatif. Jadi hari ini kebaktian kita adalah kebaktian kreatif dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Juga nanti didoakan untuk tim multimedia dan juga kita akan mendoakan untuk tim pembangunan untuk di Jemaat Surya Buana ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, introitus yang mendasari kita pada minggu terakhir di bulan Juni ini terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengucap syukur memiliki Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah yang hidup, yang begitu baik buat setiap kita. Seperti introitus kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat jatuh, Lucifer jatuh, Tuhan buang malaikat. Manusia jatuh, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan cari manusia. Betapa besarnya kasih Allah, kasih Bapa kepada setiap kita anak-anak. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai kebaktian kreatif kita pada minggu hari ini dengan menyatakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada minggu pagi hari ini kami jemaat Surya Buana bisa boleh mengadakan kebaktian minggu pagi hari ini bersama seluruh jemaat anak-anakmu di ruangan ini, gereja ini, gedung ini, juga dimanapun anak-anakmu, hamba-hambamu menyaksikan online dari kebaktian minggu pagi ini Tuhan. Bapak, kami percaya bukan suatu kebetulan kalau kebaktian ini boleh kami adakan. Kami percaya kami orang yang hidup dari kasih karunia demi kasih karuniamu yang besar Bapak. Sebelum kami meneruskan kebaktian ini, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami dengan darah-Mu Yesus Kristus. Dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Yang sadar maupun tidak sadar kami perbuat Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami percaya darah-Mu Yesus Kristus lebih dari cukup menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan firman-Mu berkata, sekalipun kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah keadaan dunia yang seperti ini. Kami percaya janji-Mu bahwa Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Bapak, tutup bungkus tubuh jiwa roh kami. Ruangan ini penuhi Allah Roh Kudus, juga anak-anak-Mu dimanapun mereka menyaksikan siaran ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami. Dan saat ini kami bersatu hati jika ada kuasa-kuasa roh jahat dalam bentuk apapun yang sekiranya mau mengganggu kebaktian minggu kami ini, yang mau mengganggu kami untuk mendengarkan dan menyimak siaran ini Bapak. Kami mau tolak kuasanya, kami hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sepenuhnya jalannya kebaktian kreatif ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan dan kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan kebaktian ini Bapak. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang menjadi berita anugerah kita pada minggu hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus tentunya. Karena satu-satunya jalan keselamatan itu cuma lewat Yesus. Tidak ada jalan lain kita sampai kepada sorga kalau tidak lewat Yesus. Karena itu kita mengucap syukur karena Yesus sudah pilih kita, sudah tebus dosa kita. Kita sudah ada dalam Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan. Hanya karena kasih karunia oleh iman, kata firman Tuhan. Bahkan di ayat yang 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk sombong bermegah. Karena semua itu hanya karena kasih karunia oleh iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengaminkan berita anugerah ini, kita mau responi dengan pujian Kau Sungguh Indah Tiada Taranya, PBA 154, dan biarlah pujian ini semakin membuat kita sadar bahwa kita punya Allah yang baik, yang luar biasa. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
Pemazmur berkata di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengaminkan Mazmur kita pada hari ini. Tuhan katakan kita mengucap syukur dengan sorak-sorai. Karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan teruskan pujian kita dengan pujian besarkan nama Tuhan. Dan kita akan bersorak-sorai, kita mengucap syukur karena Allah begitu baik buat kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tetap berdiri. Petunjuk hidup baru. Minggu kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama petunjuk hidup baru kita ini. 1 Timotius 1 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut ditiru sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Amin. Demikianlah petunjuk hidup baru kita. Dan biarlah kita semakin mengucap syukur dengan petunjuk hidup baru kita ini. Sekalipun kita orang yang paling berdosa, Yesus tetap mau datang untuk kita yang paling berdosa. Luar biasa Yesus kita ya. Bapak Saudara menyambut petunjuk hidup baru kita. Masih tetap berdiri, saya rindu setiap kita memberikan salam atau salam namaste kepada kanan kiri. Katakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dan kita akan sambung pujian sorak-sorai kita dengan semakin menyatakan bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan buat kehidupan kita. Kita dengan pujian.
Betapa baiknya. Masih dengan tak berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Mandi Kristiar ini, kita akan siapkan dengan sebuah pujian kasih setiamu yang kurasakan. Saya diberkati sekali dengan pujian ini, karena saya percaya seperti firman Tuhan juga berkata bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup buat kita. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi kata firman Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini dengan lembut, dan setelah ini Ibu Pendeta Kris akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dan senang hati dengan lembut. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan Benar Tuhan. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima Selalu membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona.
ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh kami ingin dalam sepanjang hidup kami memuji, kami selalu menyatakan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itulah kami memerlukan Engkau, kami memerlukan pengajaran dari Tuhan. Kami memerlukan Tuhan untuk memantapkan langkah kami, mengingatkan kami, menghibur kami, menguatkan kami. Saat ini di tempat ini kami semua, keluarga-keluarga jemaat Tuhan di Surya Buana, kami mau Tuhan, Engkau Allah yang berkarya dalam hidup kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, Engkau naungi kami, Engkau kuasai kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami yang Engkau sudah jadikan biji mata-Mu, ini dapat memberikan kehidupan, memberikan jalan pada setiap orang yang ada di sekitar kami. Memuliakan nama Tuhan. Berkati ruangan rumah di mana kami beribadah, di mana kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, berkati kami sehingga Engkau menguasai waktu kami. Sehingga dalam waktu ini hanya Tuhan saja yang dapat kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mematahkan setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apapun itu. Sehingga otoritas Tuhanlah yang kami izinkan untuk sepenuh-penuhnya berkuasa dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman ini benar-benar menjadi berkat yang memberikan pertumbuhan, yang menghasilkan buah, yang memberikan kehidupan. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga-keluarga jemaat, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari yang berbahagia ini. Ketika kita diberi kesempatan untuk menghayati kebaktian minggu kita dalam liturgi kebaktian kreatif dan bersama-sama juga dengan segala keterbatasan kita menghayati hari lingkungan hidup dan juga kita akan mendukung saudara-saudara kita yang bersedia dan telah berkomitmen ambil bagian di dalam pelayanan baik multimedia dan perencanaan pembangunan gedung gereja Tuhan di tempat ini. Mika 7, kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Jemaat dapat juga mendampingi anak-anak yang ada bersama dengan kita. Mika 7, kita membaca ayat 18 sampai dengan ayat 20. Mika 7 ayat 18 sampai dengan 20. Ini adalah bagian dari satu perikop yang diberi judul doa, minta, tindakan dan belas kasihan Allah. Ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dengan murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang diingatkan oleh kebenaran firman, tetapi juga setia melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat sekalian, kalau saya bertanya kepada kita, predikat seperti apa? Ya, predikat apa yang Bapak Ibu jemaat berikan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Allah itu siapa? Predikat seperti apa? Allah yang hebatkah? Allah yang berkuasakah? Allah yang maha kasihkah? Predikat seperti apa? Atau Allah yang ya kadang memberi kelegaan tetapi kadang mengecewakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita memberi predikat kepada seseorang, kita pasti punya alasan kuat. Kenapa kita memberikan predikat itu kepada pribadi tersebut? Ya. Contohnya saja ya, karena hari ini kita akan mendoakan terkhusus di tim dan panitia tersebut bapak-bapak, jadi saya mengambil contohnya Mactation. Ada yang tidak tahu? Mactation itu petinju ya, tapi nanti jangan tanya lebih dari yang saya katakan hari ini ya, karena saya tahu terbatas. Ya, contohnya saja Mactation. Kita menyebutnya sebagai petinju hebat. Ya. Kenapa kita menyebut Mactation sebagai petinju hebat? Ya. Kenapa kita memberikan predikat tersebut kepadanya? Ya. Yaitu karena ia memukul KO lawannya ya di bawah ronde ke-5. Lebih dari itu saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sering menonton tinju pasti tahu. Kenapa dia diberi predikat? Karena dia sering memukul KO lawannya di bawah ronde ke-5. Jadi predikat yang disandang itu pasti dari sesuatu yang pernah dilakukannya dalam kehidupannya. Lalu saya bertanya kepada kita dalam kerangka iman Kristen. Predikat apa Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu berikan kepada Allah? Kalau dari tadi kita bernyanyi lagu yang luar biasa, kasih setia Tuhan yang melimpah, Tuhan mengampuni kita, begitu ya. Tuhan menjadikan kita biji matanya, gitu ya. Predikat seperti apa yang kita berikan kepada Allah kita? Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur minggu kita hari ini, Mazmur 103, ya kalau kita buka Alkitab kita, ya Mazmur 103, Daud ya, mengatakan bahwa predikat yang diberikan kepada Allah itu adalah Allah yang terbaik. Nah, mari kita lihat, dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, ya, yang menyembuhkan segala penyakitmu, ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ya. Sehingga masa mudamu menjadi seperti burung Raja Wali. Nah, predikat seperti itu yang kalau kita lihat dalam pemazmur yang dinyatakan oleh Daud. Bahwa predikat Tuhan itu sangat baik dan kebaikan Allah itu melampaui segalanya. Ya. Allah yang menyembuhkan dia dari penyakitnya. Allah yang telah melepaskannya dari pergumulan yang berat, Allah yang melepaskannya dari beban yang tidak dapat ditanggungnya, Allah yang mengasihi dan menyayangi dia, Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahannya. Terjadi nggak dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya apa yang dirasakan oleh Daud? Predikat seperti apa? Kita mungkin bisa bilang Allah itu baik. Tetapi ketika kebaikan Allah itu hadir dalam kehidupan kita, kita baru bisa memberi predikat kepada Allah dalam hidup kita. Ya. Dan kasih Allah itulah yang memberinya semangat. Ya. Memberinya dorongan untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Padahal sebenarnya siapa sih Daud? Kita lihat, ya ini biasanya selalu menjadi berita anugerah bagi kita di Mazmur 103 ayat 8, mari kita lihat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih katanya. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut,
Tidak untuk selamanya ia mendendam. Coba kita pikirkan, berapa kali kita buat salah. Tuhan dendam gak sama kita? Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selamanya ia mendendam. Selanjutnya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan apa? Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya berbuat dosa, dibalas oleh Tuhan setimpal dengan dosa dan kesalahan saya, apa yang terjadi? Kalau pakpok aja deh. Ya. Kalau kita ditampar, kalau kita nampar, kita ditampar gitu loh sama Tuhan. Ya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti siapa? Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah Bapak Ibu dan saudara yang diberkati oleh Kristus, padahal seperti itu kehidupan kita, tetapi Daud merasakan ya. Pernah gak kita menghayati kehidupan kita seperti Daud ini? Tuhan tahu kita ini debu, banyak kesalahan saya, Tuhan tak pernah membalas setimpal. Predikat seperti apa? Allah seperti apa yang ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Yang bisa kita hayati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mika 7, ya, sepenggal dari perikop yang diberi judul doa minta tindakan dan belas kasihan Allah di ayat 18 sampai dengan 20. Nah Bapak Ibu dan saudara yang diberkati oleh Kristus, di sini Mika adalah salah satu nabi Tuhan yang berasal dari Yehuda. Jadi Israel itu ada dua ya. Israel Selatan itu disebut dengan Yehuda gitu ya. Dan Israel Utara yang disebut dengan kerajaan Israel. Nah, pada saat itu Nabi Mika mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Bahwa Allah adalah Allah yang ia kenal dapat mengampuni segala kesalahan. Oleh sebab itulah ia berdoa. Jadi pada bagian kita ini yang kita baca, Nabi Mika berdoa agar Allah bertindak kepada Yehuda, kepada Israel. Kenapa berdoa demikian? Kenapa segitunya gitu loh harus berdoa untuk Yehuda? Apa yang telah dilakukan Yehuda? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Nah, kita bisa lihat pasal 7. Ayat 1 itu memberikan indikasi bagi kita ya. Ayat pasal 7 ayat 2 ya. Demikian. Apa yang terjadi? Ini salah satunya ya. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar daerah yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Jadi situasi saat itu adalah kemerosotan akhlak Israel. Begitu ya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ada begitu banyak kehidupan-kehidupan yang merosot yang terjadi dalam kehidupan Yehuda. Ya. Orang saleh, ya dikatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri ini. Ya. Tiada lagi orang jujur, ayat 2. Kita ulang ayat 2. Ya. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Jadi ada begitu banyak kekacauan hidup di dalam dosa yang terjadi pada Yehuda saat itu. Pada Israel saat itu. Dan kalau kita lihat kehidupan seperti ini, sudah tidak ada lagi orang saleh di negeri, mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Yang ketiga ayat 3, mari kita lihat. Agar kita bisa tahu kenapa demikiannya Nabi Mika sampai berdoa memohon kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Israel saat itu? Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat katanya. Ya. Bukan cekatan berbuat baik.
Pemuka menuntut, ya. Hakim dapat disuap, ya. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Ini kemerosotan akhlak yang terjadi saat itu. Dan kira-kira kemerosotan akhlak ini terjadi nggak ya di kehidupan kita saat ini? Tangan manusia sudah cekatan berbuat jahat, gitu ya. Pemuka agama itu menuntut sesuatu. Ya. Hakim dapat disuap. Sekarang hakim dapat disuap atau tidak ya? Kita melihat realita ya. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Hukum dapat diputar balikan. Itu kemerosotan yang terjadi. Dan ini dosa gitu ya. Sehingga Nabi Mika berdoa dengan sungguh di pasal yang kita baca tadi. Di ayat 18 sampai 20. Nah yang keenam, kita lihat dari pasal 7 ini agar kita bisa melihat kenapa begitu seriusnya Nabi Mika mendoakan Israel, ya Yehuda saat itu. Ayat ke-6, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ngeri Bapak Ibu, ya. Kira-kira peristiwa seperti ini ada nggak dalam kehidupan keluarga-keluarga saat ini? Anak-anak menghina ayahnya, ya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya, pertengkaran, jadi bermusuhan di antara mereka yang harus saling mengasihi. Ini dikatakan dosa yang begitu menguasai. Bukan hanya di luar gitu ya. Tetapi mulai dari dalam keluarga, masuk ke dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bangsa dan negara. Oleh sebab itulah Nabi Mika yang tahu karakter Allah gitu ya. Tahu karakter Allah yang penuh kasih gitu ya. Tahu karakter Allah yang mau mengampuni begitu ya. Seluruh rakyat saat itu tidak adil, tidak setia, tidak hidup dengan rendah hati. Tetapi Mika meyakini Allah yang selama ini ia kenal, gitu ya. Allah yang penuh dengan kasih, gitu ya. Bahkan Nabi Mika sangat mengenal bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang telah memilih Israel menjadi umatnya. Allah yang dalam kasihnya mengampuni dan memaafkan kesalahan umatnya. Oleh sebab itulah Mika tidak ragu-ragu berdoa, minta belas kasihan Allah melalui doa yang kita baca tadi ya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya yang seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, biarlah ia kembali, dikatakan. Jadi Bapak Ibu, kalau udah dosa, Tuhan Allah tidak akan bisa berkuasa dalam diri kita. Makanya diminta biarlah ia kembali, dikatakan, menguasai, ya. Biarlah ia kembali untuk sayang kepada Israel. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ini karakter Allah yang dikenal, predikat Allah yang dikenal oleh Nabi Mika, yang dialaminya dalam kehidupannya di tengah-tengah setiap peristiwa dosa yang terjadi. Bapak Ibu, lalu pertanyaannya, apakah Allah mau mengampuni Israel? Lalu pertanyaannya, apakah Allah mau mengampuni Israel dari dosanya yang begitu besar, dari kesalahan-kesalahan pelanggarannya yang sudah sampai menjadi dosa satu negara ya, satu bangsa? Apakah Allah mau mengampuni?
Bapak Ibu dan saya pasti tahu jawabannya. Itulah yang dikatakan oleh introitus kita. Mari kita lihat introitus kita. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Senang sekali ya. Berarti jawabannya apakah Allah mau mengampuni mereka? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dicari, diselamatkan yang berdosa itu. Jadi kalau kita mau berkata siapa di antara kita yang tidak berdosa hari ini? Enggak ada, semua kita. Tetapi dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita mau jujur, ya, keburukan, kemerosotan akhlak Israel yang zaman Nabi Mika itu masih tetap ada dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Dalam kehidupan keluarga kita, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kehidupan para pemuka yang menuntut, ya. Kehidupan para hakim-hakim yang memutarbalikkan. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan mau mengampuni? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita introspeksi diri kita gitu ya. Kita dicari, kita diselamatkan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada dosa yang saya buat, tapi Tuhan mau mengampuni. Iya, karena dia mencari. Allah, kasih Allah yang besar di sepanjang zaman adalah tatkala ia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Ya. Kita yang berdosa. Enggak sadar dosanya gimana, Tuhan sadarkan. Ya. Kalau sekarang kan susah. Susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang merupakan pembenaran. Susah ketika kita disuruh mengaku dosa, kita berpikir dalam hati, mana dosa saya ya? Nggak ngerti mana dosanya karena biasa hidup di dalam dosa. Itulah ya, Tuhan mencari kita manusia yang berdosa. Allah dalam Yesus Kristus datang ke dunia mencari dan menyelamatkan kita yang hilang dari hadapan Allah. Itu introitus kita berkata. Itu yang Allah lakukan. Lalu sekarang predikat seperti apa yang Bapak Ibu berikan kepada Allah dalam kehidupan kita? Allah yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus yang biasa saja. Sebegitu dia mencintai dan mengasihi kita. Oleh sebab itulah saya memberi judul renungan kita, Allah itu kasih yang utama. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, kembali ke dalam kehidupan kita. Kenalilah Allah yang adalah kasih itu, gitu ya. Sadari siapa saya di hadapan Allah dan apa yang sudah Allah buat dalam kehidupan setiap hari-hari saya. Nah, seperti pemazmur berkata, Dia yang mengenyangkan saya, menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menjauhkan aku dari lumpur dosa. Dia yang menjauhkan aku dari mara bahaya. Siapa yang membuat Bapak Ibu dan saya selamat sampai saat ini? Kalau bukan karena Tuhan. Siapa yang memberikan kita kehidupan kecukupan kalau bukan karena Tuhan? Padahal setiap hari mungkin kita enggak bekerja dengan setia. Bapak Ibu, kembali ke dalam kehidupan kita, kenalilah Allah yang adalah kasih itu. Mari kita memberi diri kita diraih oleh Allah yang adalah kasih supaya kita selamat. Ada banyak orang yang suka menyesatkan diri saat ini ya. Ada banyak orang yang ketika diajak untuk mengingat kebaikan Allah, untuk meninggalkan dosanya, lebih senang gitu ya, hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, saat ini di tengah-tengah situasi kita yang masih sulit ini, kita tidak tahu dampak dari COVID-19 ini sampai kapan. Kenali Allah dalam kehidupan. Beri Dia predikat dalam kehidupan kita sehingga itu menuntun hidup kita untuk tidak terikat, tidak mengikuti cara-cara dosa. Nah, kalau kita lihat tadi yang di Mika
pasal 7, nanti Bapak Ibu bisa meneruskan dari ayat 1 itu dibaca sampai ayat 6 itu Bapak Ibu akan melihat, celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau. Mengumpulkan buah di musim-musim kemarau, nggak ada yang berbuah begitu ya, nggak ada satupun yang bisa dipetik, kebaikan yang bisa diterima. Kenali Allah, alami Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita bersama memperingati hari lingkungan hidup dengan segala keterbatasan kita diajak untuk mengingat kalau bumi kita rusak gitu ya. Kita diingatkan bahwa dosa juga memberi dampak kepada kerusakan di sekitar kita. Berdampak dalam kehidupan semesta. Jadi dengan kita manusia yang telah dicari, Bapak Ibu dan saya dicari dan diselamatkan oleh Allah, kiranya kasih Allah itu akan menuntun kita dalam sebuah pembenahan, perubahan hidup yang juga membenahi lingkungan. Jadi kalau kita sudah diubah, dicari oleh Tuhan dengan kasih Tuhan, kita akan belajar mencintai sekitar kita. Kita akan belajar untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita akan mencoba untuk menjaga melestarikan alam, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kita akan belajar juga untuk memelihara semua yang ada di sekitar kita. Ya, segala makhluk hidup, binatang yang ada di sekitar kita sebagai bagian untuk kita saling melengkapi. Ya, kita dikasihi untuk kita belajar mengasihi. Jadi Bapak Ibu dan saya yang punya tempat untuk menanam, untuk memelihara, jadikan itu sebagai sebuah wujud Tuhan sayang memelihara kehidupan saya. Untuk saya juga sayang memelihara tumbuh-tumbuhan, memelihara lingkungan yang ada di sekitar saya. Jangan hanya suka menanam, tidak suka merawat. Jangan hanya suka mengurung, tidak suka memberi makan. Ya, jadi pelihara burung nggak ingat ngasih air, ngasih makannya sampai kapan. Harusnya burungnya bunyi pagi setiap jam 7, jam 12 nggak error ya. Jam 10 baru bunyi, jam 3 baru bunyi. Ya. Jadi kasih Allah dalam kehidupan kita itu membenahi kita untuk dapat menyalurkan kasih. Bukan hanya kepada si A, si B, si C. Bukan hanya berdamai kepada si A, si B, si C. Tetapi kepada semua yang ada di sekitar kita. Kita dibenahi. Bahkan bukan hanya untuk lingkungan hidup. Untuk benda-benda, gedung-gedung seperti ini. Kita juga diajak untuk turut merawat. Ya. Nggak usah dikasih tempelan. Bukan tempat sampah gitu ya di kursi. Kita udah tahu. Karena kita sudah dipilih oleh Allah, menjadi pribadi yang dipelihara, dibenahi hidup kita. Nggak usah dikasih tulisan, ingat sampahnya dibawa pulang gitu ya. Nggak usah dikasih tulisan, HP di silent. Kasih Allah itu, predikat yang kita beri itu menyadarkan siapa saya dan bagaimana saya harus bertindak. Nah untuk panitia pembangunan dan juga panitia tim multimedia, video streaming yang juga hari ini hendak kita doakan bersama-sama dimanapun Bapak-bapak berada, kendati pun saat ini mungkin tidak dapat hadir di gedung gereja ini untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama, biarlah ini menjadi momen wujud kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau bapak-bapak dipilih, ada ibunya ya enggak kan bapak-bapak semua ya. Kalau bapak-bapak dipilih itu karena Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi dan biarlah dalam tugas pelayanan ini kita kembali lebih lagi mengenal kasih Allah. Jadi ketika diberi pelayanan, ya, diberi tugas pelayanan, disitulah kita lebih lagi mengenal kasih Allah, ya, lebih lagi menyatakan kasih Allah ketika berdiskusi untuk memikirkan mana yang prioritas untuk jemaat kita. Lift-kah, rumah pastorikah? Ketika kita berpikir untuk bagaimana mengumpulkan dana-dana bersama dengan Tuhan. Ketika tim multimedia berjuang untuk menyesuaikan gambar yang baik, suara yang baik begitu ya. Dengan berbagai-bagai hal untuk bisa
kita nikmati bersama-sama dalam kebaktian setiap minggu. Jadikan ini momen bahwa Allah mengasihi kita, memilih kita dalam pelayanan ini, dan sebagai momen untuk mengenal kasih Allah. Terpujilah Allah yang Maha Kasih, kini dan selamanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, hari ini bersama-sama kita akan mendoakan tim pembangunan perencanaan dan juga tim multimedia. Oleh sebab itu, bagi setiap nama yang saya sebutkan yang bisa hadir di gedung gereja ini untuk bisa maju ke depan, atau jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu yang adalah panitia, tim pembangunan dan tim multimedia dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu dapat berdiri untuk kita satu di dalam doa. Saya akan sebutkan nama-nama dari saudara-saudara kita yang masuk dalam tim pembangunan perencanaan dan tim multimedia. Jika ada di tempat ini hadir untuk dapat maju dan berdiri di depan. Bapak-bapak adalah anugerah Tuhan ketika dipercayakan pelayanan. Baik itu dalam pembangunan maupun multimedia. Adalah kasih Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan untuk memaksimalkan setiap tugas pelayanan yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, terimalah ini dengan sukacita dan yakinlah bahwa Tuhan ada untuk menjadikan Surya Buana ini berkat. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Di sini, di hadapan Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Karena setiap pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang tidak dapat kami hitung. Karena setiap penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami yakini telah memilih saudara-saudara kami untuk melayani Engkau dalam kepengurusan, dalam tim atau kepanitiaan, baik panitia pembangunan dan juga tim multimedia. Tuhan, kami memohon Engkau Allah yang turut bekerja dalam setiap perencanaan, dalam setiap pekerjaan, ketika baik panitia pembangunan maupun tim multimedia bekerja, Tuhan ada untuk memberikan hikmat. Tuhan, kami tahu bahwa kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan kelemahan. Bersumber dari kasih Tuhan tersebutlah kami melangkahkan kaki kami untuk kami belajar menyatakan kasih. Biarlah melalui pelayanan baik melalui pembangunan ataupun multimedia, jemaat Tuhan di Surya Buana boleh menjadi jemaat di mana ada banyak orang boleh bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Tuhan menemani saudara-saudara kami ini dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan menaungi mereka dengan hati yang dikuasai oleh hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mulai hari ini mereka melangkahkan kaki untuk pekerjaan Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan pun sebelum didoakan hari ini, Tuhan kami yakini ada bersama-sama dengan mereka. Saat ini di tempat ini kami memohonkan berkat bagi mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak-bapak dapat menghadap ke jemaat agar jemaat dapat melihat.
seluruh keluarga-keluarga jemaat, inilah saudara-saudara kita yang Tuhan beri hati dan berkomitmen untuk melayani di bidang pembangunan dan juga multimedia. Teruslah kita dikuatkan dan dipersekutukan dalam doa sehingga mereka dapat bekerja dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Sebagai wujud dari kesiapan saudara-saudara untuk melayani dan juga sebagai ingatan bahwa pelayanan ini harus memberikan buah gitu ya, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup, kami akan memberikan bibit tanaman. Biarlah bibit tanaman ini bisa menjadi ingatan gitu ya. Selain juga komitmen untuk saya diberi kepercayaan melayani, juga menjadi sebuah misi untuk kita meneruskan melestarikan lingkungan hidup. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani, Ditya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Peliharalah
kami mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad untuk ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, sungguh kami berbahagia hari ini. Sungguh kami dipenuhi oleh sukacita. Karena Engkau adalah Allah yang begitu mencintai kami. Allah yang begitu baik kepada kami. Allah yang datang untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Allah yang berupaya untuk menunjukkan kepada kami begitu luar biasa kasih-Mu. Dan saat ini kami mendapati ada saudara-saudara kami yang dengan kasih-Mu itu, mereka Engkau gerakkan untuk melayani Engkau dalam pelayanan di bidang pembangunan dan juga multimedia. Sungguh itu melengkapi, sungguh itu menjadi syukur yang tidak dapat kami katakan. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja Allah yang terus menuntun kami untuk hidup dalam kasih, untuk menjauhkan kami dari dosa-dosa kami. Saat ini kami datang membawa syafaat kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah perjuangan dari COVID-19 ini Tuhan, Bapa, kami tahu bahwa Tuhan tengah mendidik kami. Tuhan tengah ingin menyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi kami Indonesia. Tuhan berkatilah ketika Engkau memperkenankan ini ada, COVID-19 ini ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah itu menjadikan kami pribadi yang lebih lagi untuk dapat menjaga tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk menjaga kesehatan kami, untuk menjaga hubungan kami, untuk juga menghargai setiap usaha mereka yang berjuang di bidang kesehatan, obat-obatan. Kami Engkau juga beri hati untuk turut berjuang mendukung setiap usaha pemerintah, setiap usaha dari lembaga-lembaga untuk memerangi situasi ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang terdampak dari situasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau memberkati kami. Iman Kristen kami boleh Engkau teguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami. Memelihara kami, mencukupkan kami, memberi kami makan. Sehingga dengan itu kami tidak jatuh ke dalam dosa di tengah-tengah situasi tersulit dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi Indonesia, Engkau Allah yang memulihkannya. Kami berdoa bagi Sinode GKPB memasuki persidangan dengan segala persiapannya. Tuhan berkatilah ketika kami akan juga memasuki persidangan pemilihan. Tuhan turut menolong kami, memberi kami hikmat untuk berjalan, dan Tuhan ikut memilih pribadi-pribadi yang Kau mau pakai untuk melayani Tuhan. Setiap tindakan di luar dari kebenaran firman Tuhan, di luar dari kebenaran-kebenaran Tuhan, orang-orang yang dilimpahi oleh berkat Tuhan, namun ingin menguasai lebih dari apa yang Tuhan kehendaki, kami patahkan di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati GKPB, sehingga GKPB benar-benar menjadi gereja yang dapat memberi terang dan menjadi garam bagi setiap orang yang ada di Pulau Bali ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap usaha, setiap hati dari jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada untuk merespon situasi saat ini. Biarlah berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi lingkungan di sekitar kami, terkhusus di wilayah Monang Maning, wilayah Buana Raya, wilayah Padang Sambian yang menjadi tugas pelayanan jemaat-Mu Surya Buana ini Tuhan. Tuhan berkatilah sehingga ini menjadi tempat di mana kami boleh beribadah, boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi bagian yang memberikan damai dan sukacita bagi sekitar kami. Tuhan juga memberkati setiap masyarakat yang ada di sekitar jemaat-Mu Surya Buana ini Tuhan. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kami kehidupan yang akrab, kekeluargaan yang baik, sehingga dalam situasi COVID kami boleh saling tolong menolong, dan biarlah Engkau memakai kami jemaat Surya Buana benar-benar dapat menjadi surya bagi Buana ini Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus jemaat Surya Buana dalam masa kebaktian di rumah, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan tetaplah tumbuhkan iman mereka. Tuhan mampukan mereka untuk terus dapat dekat dengan Tuhan, terkhusus di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan, tentu banyak anggota jemaat yang terdampak. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan menaungi mereka, untuk mereka dapat meyakini kasih Allah, pemeliharaan Allah terus ada dalam hidup mereka. Setiap warga jemaat yang sudah lanjut usia, mereka yang rentan dari situasi COVID ini, Tuhan turut menjaga, melindungi mereka semua. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri kedisiplinan, ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh, terkhusus kami berdoa bagi Ibu Esther Tumundo yang sampai saat ini belum sadarkan diri dan tidak ada perubahan dalam situasi kesehatannya. Tuhan, Engkau Allah yang memilikinya. Engkau Allah yang tahu seberapa ia mencintai Engkau, bahkan sampai kemampuan terakhirnya untuk menyatakan Tuhan Yesus dalam hidupnya, ia tetap teguh. Saat ini kami memohon Tuhanlah yang berkarya, kehendak Tuhan jadi. Untuk rencana kepulangan dari Bapak Joy, Tuhan atur, Tuhanlah yang turut memudahkan. Sehingga keluarga kami ini Tuhan boleh mendukung Ibu Esther dengan iman yang kuat, untuk berjuang bersama dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Susanto, Tuhan, Tuhanlah yang mendampinginya. Engkau tahu seberapa ia sudah berdiri, seberapa banyak ia sudah memohon kepada Tuhan. Dan apa yang tengah bergejolak di dalam batinnya, Tuhan menghibur, menguatkannya. Engkau berkati semua keluarga besar, terkhusus juga Ayuka yang saat ini juga ada dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan beri kesehatan. Kami tahu kuasa Tuhan menaungi keluarga Bapak Susanto. Bapak, kami mau berdoa juga bagi Ibu Sukiman, Ibu Jos. Kami berdoa terus bagi Bapak Sukayase dan setiap kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh, pemulihan dari Tuhan kami mohonkan. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usia, bagi saudari Cindy Gloria Ayunita pada tanggal 30, Bapak Subowo pada tanggal 3 Juli, Bapak Dwianto Sri Handoyo pada tanggal 5 Juni. Tuhan, biarlah bersama dengan Tuhan mereka dapat melihat rancangan-rancangan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dengan syafaat kami yang terbatas, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan persembahan kita hari ini didasari dari 2 Tawarik 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan persembahan kita hari ini kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 146 bait yang pertama dan ketiga. Bawa persembahan. Persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatiku janganlah jauh. Bawa persembahanku, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memberikan kesehatan pada kami, bahkan Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama, yang semuanya ini adalah berkat daripada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, sebelumnya kami pergunakan persembahan ini, Tuhan berkati dan sucikan, supaya oleh persembahan ini dapat kami pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dengan penuh sukacita. Berkati juga berkat yang masih ada dalam rumah kami masing-masing, supaya dapat kami pergunakan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, demikianlah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian minggu kita pada hari ini dengan menaikkan pujian penutup, Tuhanku mau menyenangkanmu, dan biarlah kerinduan hidup kita adalah seperti pujian ini untuk mau menyenangkan Tuhan. Dan setelah pujian penutup ini, Ibu Pendeta Made Kris akan menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Kita naikkan pujian ini, Tuhanku mau menyenangkan.
jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua aku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. 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 Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Jemaat sekalian, senangkanlah Tuhan karena Ia telah mencari dan menyelamatkan kita. Kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera kekal selama-lamanya. Amin.